Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman semua? Semoga masih sehat, masih semangat dan masih ceria. Insya Allah hari ini kita masih belajar tentang organ gerak hewan dan manusia, terutama di bagian-bagian sendi. Oke, disimak ya videonya. Oke, macam-macam sendi. Kita dapat menggerakkan anggota-anggota tubuh kita karena adanya sendi. Dan sendi adalah bagian khusus seperti ruangan yang berfungsi sebagai penghubung antar tulang agar tulang dapat bergerak. Macam-macam sendi. Yang pertama adalah sendi yang memungkinkan tulang bergerak. Sendi yang dapat digerakkan contohnya adalah sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi kaku. Yang kedua adalah sendi yang tidak memungkinkan tulang bergerak. Contohnya adalah sendi mati, contohnya adalah tengkorak. Nah, macam-macam persendian. Yang pertama adalah sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang menimbulkan gerakan memutar. Contoh sendi putar adalah sendi antara tulang atlas, tulang leher pertama, dan tulang tengkorak. Nah, yang kedua adalah sendi engsel. Nah, sendi engsel adalah sendi yang menimbulkan gerakan ke satu arah seperti engsel jendela. Contoh sendi engsel adalah sendi yang terdapat pada lutut, siku, ruas jari, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang menimbulkan gerakan ke segala arah. Contoh sendi peluru adalah sendi antara telapak tangan dan pangkal ibu jari. Macam-macam persendian. Yang pertama adalah sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang menimbulkan gerakan kedua arah dan berbentuk seperti pelana kuda. Contoh sendi pelana adalah sendi antara telapak tangan dan ibu jari. Yang kedua adalah sendi kaku. Nah, sendi kaku adalah sendi yang menimbulkan terjadinya sedikit gerakan atau terbatas. Contoh sendi kaku adalah sendi yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Nah, macam-macam penyakit, kelainan atau gangguan pada rangka. Rakitis. Nah, rakitis adalah penyakit pelemahan atau pelunakan tulang. Umumnya penyakit ini disebabkan karena kekurangan vitamin D, magnesium, fosfor, atau kalsium. Yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi kepadatan tulang menurun sehingga membuat tulang menjadi keropos dan mudah retak. Nah, yang ketiga adalah kelainan pada rangka dapat disebabkan karena sikap tubuh yang salah. Contohnya sikap duduk, sikap berdiri, dan sikap tidur. Yang pertama adalah lordosis, kifosis, dan skoliosis. Oke. Nah, berikutnya adalah gangguan pada rangka. Contoh gangguan pada rangka adalah fraktura. Fraktura adalah patahnya tulang, baik seluruhnya atau sebagian, yang umumnya terjadi akibat benturan. Nah, patah tulang ini terjadi akibat karena kecelakaan seperti kecelakaan karena kelebihan beban, olahraga, atau karena jatuh. Terus berikutnya adalah kelainan atau penyakit pada otot. Yang pertama adalah tetanus. Tetanus merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kram dan kaku otot. Yang kedua adalah polio. Polio adalah penyakit yang menyerang sistem saraf akibat virus. Nah, virus penyebab penyakit ini dinamakan poliovirus. Terus berikutnya adalah kram otot. Nah, kram atau nyeri otot terjadi akibat kerja otot yang berlebihan atau kontraksi yang terlalu kuat. Kram otot ini sering terjadi pada otot betis secara tiba-tiba dan terasa berkedut. Nah, kaku leher. Kaku leher adalah kram yang terjadi pada otot-otot leher. Hal ini terjadi karena adanya sikap tubuh yang salah atau gerak yang mengentak secara tiba-tiba. Atrofi otot. Atrofi otot sendiri merupakan kelainan otot di mana otot mengalami penyusutan bentuk dan volumenya. Atrofi terjadi akibat adanya kerusakan pada otot atau pada saraf.
Terus yang berikutnya adalah hipertrofi otot. Hipertrofi otot terjadi umumnya pada atlet binaraga dan kebugaran. Oke, yang pertama adalah cara merawat rangka. Yang pertama, berhati-hati pada saat berjalan atau bermain. Yang kedua, melakukan sikap tubuh yang benar. Berikutnya, mengonsumsi makanan yang dibutuhkan tulang, melakukan imunitas polio, tidak membawa beban yang terlalu berat.